Kak Sri di sini. Kak Sri mau ulangin lagi nih. Apa beda 4 sehat 5 sempurna dengan tumpeng gizi seimbang? Di dalam 4 sehat 5 sempurna terdapat makanan pokok, lauk pauk, sayuran dan buah-buahan, serta ada tambahan susu. Bedanya antara 4 sehat 5 sempurna dengan tumpeng gizi seimbang, yaitu 4 sehat 5 sempurna tidak ada porsinya, dan tidak ada porsi bagi anak-anak maupun dewasa, semuanya sama. Terus kemudian ada perbedaan mendasar antara tumpeng gizi seimbang dengan 4 sehat 5 sempurna. Di dalam tumpeng seimbang ada tambahannya di mana selain makanan sehat, kemudian yang kedua harus berperilaku hidup bersih. Contohnya cuci tangan sebelum makan. Yang ketiga adalah memantau berat badan. Jadi kalau berat badannya naik mendadak itu juga harus diperhatikan. Kemudian kalau berat badannya turun mendadak itu juga harus diperhatikan. Dan yang terakhir adalah aktivitas fisik. Jadi seperti berolahraga, kemudian membantu orang tua itu salah satu aktivitas fisik yang keren banget. Karena selain untuk kesehatan bisa juga mendapat pahala. Contohnya membantu menyapu, mengepel, terus membersihkan tempat tidur sendiri itu juga salah satu contoh dari aktivitas fisik. Dan yang paling berbeda antara 4 sehat 5 sempurna dengan tumpeng gizi seimbang adalah ada tambahan bahwa harus mengkonsumsi air putih sekitar 8 gelas per hari. Satu gelas kira-kira sekitar 200 ml sampai 250 ml atau seukuran gelas air kemasan kecil. Ya, terus kemudian harus mengurangi gula, garam, dan minyak. Oke, siap? Oke, kalau sudah, Kak Sri akan jelaskan tentang apa itu makanan sehat di dalam tumpeng gizi seimbang. Di dalam tumpeng gizi seimbang ini ada 4 tingkat. Tingkatan pertama itu adalah makanan pokok atau sumber karbohidrat. Contohnya jagung, kentang, umbi-umbian seperti ubi jalar, singkong juga bisa. Ya, kemudian ada roti, kemudian nasi, sagu bisa juga, dan semua bahan-bahan yang menggunakan tepung. Barley atau jali-jali itu juga termasuk makanan pokok. Gandum itu juga masuk makanan pokok. Ya, terus kemudian cake itu juga masuk di sebelah sini. Begitu juga seperti mie goreng, kue tiaw, dan lain sebagainya masuk di dalam sini. Lapisan kedua dari tumpeng gizi seimbang ini ya adalah sayuran dan buah-buahan. Contohnya sayuran brokoli yang biasanya kasih sebutnya sayur kribo. Terus kemudian ada apa? Ada wortel, ada timun, ada toge, ada kangkung. Wow, keren deh. Banyak banget itu kalau dicah enak banget. Kalau nggak direbus begitu saja atau dijadiin sop juga oke. Kemudian ada buah-buahan. Buah-buahan bisa dengan semangka, terus kemudian ada pisang, ada pepaya juga oke, jeruk boleh juga. Di tumpeng ketiga, lapisan ketiga dari tumpeng gizi seimbang ini adalah lauk pauk. Sumber lemak dan protein nabati ada yang hewani. Nabati kacang-kacangan, biji-bijian, terus tahu, tempe, jamur itu masuk di sana. Bedanya dengan 4 sehat 5 sempurna, susu, coklat itu masuk dalam lauk pauk. Nah, kalau yang hewani itu misalnya seperti keju, telur, terus kemudian daging ayam, daging sapi, dan ikan itu juga termasuk di dalam sini. Yang paling atas, yang paling membedakan dengan 4 sehat 5 sempurna adalah kurangin minyak, kurangin gula, dan kurangin garam. Tambahan lagi, konsumsilah air putih sekitar 8 gelas setiap hari. Jangan lupa ya, udah paham ya? Dan selain makan sehat, kasih ulangi lagi, ada di bawahnya itu adalah harus berperilaku hidup bersih, contohnya cuci tangan sebelum makan, memantau berat badan, kemudian beraktivitas fisik. Ini yang tadi yang paling membedakan dengan 4 sehat 5 sempurna adalah porsi makanan. Untuk adik-adik yang dari TK sampai umur sekitar 13 sampai 15 tahun, maka menunya adalah sepertiga
dari piring itu adalah makanan pokok atau sumber karbohidrat. Sepertiga lagi itu adalah lauk pauk dan sepertiga lagi sayuran dan buah-buahan. Kalau untuk orang dewasa, menu sepertiga adalah sayuran, kemudian sepertiga itu adalah makanan pokok, seperenam lauk pauk, dan seperenam lagi adalah buah-buahan. Sedangkan untuk yang sedang mengontrol berat badan, yang sedang diet istilahnya, maka setengah dari piringnya adalah sayuran dan buah-buahan, kemudian seperempat dari piringnya itu adalah lauk pauk, dan seperempat lagi adalah makanan pokok. Nah, kalau detailnya mau sampai berapa gram, atau berapa porsi di sini ada. Oke, mudah ya. Yang penting isi piringku. Buat adik-adik ingat lagunya ya. Aku anak sehat dan cerdas, gemar makan buah, sayur, karbohidrat dan protein. Cukup minum air dan susu, tak lupa cuci tangan, pakai sabun. Ingat, isi piringku, isi piringku.